wacana menduetkan Prabowo dan Ganjar Pranowo yang semakin liar dan membuat kubu Koalisi Perubahan menjadi makin panik. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari wacana menduetkan Prabowo dan Ganjar Pranowo yang semakin liar dan membuat kubu Koalisi Perubahan menjadi makin panik. Ya, memang beberapa hari yang lalu ini ada sebuah kejadian di mana Presiden Jokowi ini bersama dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di tengah sawah di Kebumen, Jawa Tengah. Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Dan di sana memang kemudian setelah kejadian itu, banyak sekali beredar isu liar yang kemudian mencoba untuk menduetkan atau mempasangkan antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Entah ini nanti yang capres-cawapresnya ini Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Dua-duanya sama kuat dan kemudian juga menjadi banyak sekali opini liar, spekulasi dari masyarakat di luaran sana. Bahkan Partai Gerindra sendiri ini mengusulkan bagaimana kalau misalkan Prabowo Subianto yang kemudian dijadikan capresnya, Ganjar Pranowo yang dijadikan cawapresnya. Nah, kemudian hal ini dibantah oleh kubu dari PDIP, dari sekjennya Pak Hasto, mengatakan bahwa capres kami ya dari kader kami, bukan dari kader yang lain atau dari partai lain bahkan. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa PDIP ini memang ingin mengusung capresnya dari PDIP, dari kader PDIP sendiri, entah ini nanti Ganjar Pranowo ataupun Puan Maharani atau siapapun yang jelas mereka adalah kader PDIP. Jadi mereka tidak mau kalau misalkan PDIP hanya dijadikan sebagai cawapres. Nah, kemudian dari pihak Gerindra sendiri setelah PDIP ini menyatakan statement seperti itu, kemudian juga menyatakan bahwa oh ya kalau memang seperti itu, ya kami tetap calon presiden kami ya hanya satu, tunggal, yakni Pak Prabowo Subianto. Nah, dari statement ini kemudian Gerindra mencoba mengarahkan bahwa cawapres yang kemungkinan ideal dengan Prabowo Subianto ya Caimin, Muhaimin Iskandar, karena memang kita tahu bahwa partai ini sudah berkoalisi dari beberapa bulan yang lalu, bahkan sudah membuat sekretariat bersama Gerindra dan PKB. Nah, ini kemudian menjadi saling bantah, dua-dua partai ini sama-sama ingin menjadi capresnya dan tidak ada yang mau mengalah untuk menjadi cawapresnya. Ini semakin menarik kalau kita simak. Dan spekulasi ini setelah Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Kebumen di tengah sawah beberapa waktu yang lalu, banyak sekali pihak memang yang mencoba mengait-ngaitkan itu, mengatakan bahwa ini adalah endorsement dari Presiden Jokowi lah, kemudian ini adalah sinyal, kode, dan sebagainya. Tapi kalau saya pribadi melihat ini sebuah kejadian biasa, kebetulan Prabowo ini adalah menterinya, kemudian Ganjar Pranowo adalah tuan rumahnya di sana selaku Gubernur Jawa Tengah. Jadi nggak ada sinyal ataupun kode dan sebagainya. Kalau menurut saya ini sebuah hal yang lumrah. Menurut saya, silakan Anda berspekulasi, silakan Anda kemudian menginterpretasikan ini seperti apa, yaitu hak masing-masing dari pribadi. Tapi kalau saya melihatnya ini bukan endorsement ataupun sinyal atau kode, bukan. Cuman kejadian biasa. Tapi dengan kejadian ini pada akhirnya membuat kubu sebelah jadi panik. Terutama Koalisi Perubahan. Kenapa? Karena capresnya Anies Baswedan ini tidak pernah disangkut pautkan dengan dua tokoh ini. Ya memang pernah sempat pada waktu Surya Paloh kemudian bertemu dengan Prabowo, mungkin ada arah-arah mau ke sana atau mencoba menduetkan Prabowo dengan Anies, tapi Prabowo-nya nggak mau karena ya mungkin sudah alergi sama Anies. Lalu dengan adanya wacana menduetkan Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto ini, kenapa kok membuat kubu sebelah panik? Ya karena memang dari beberapa lembaga survei ini saat ini, akhir-akhir ini memang hanya mengerucut ketiga nama ini, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.
Bayangkan kalau misalkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dijadikan satu, diduetkan, apa yang terjadi? Banyak spekulasi yang mengatakan bahwa mereka ini pasti akan menang dalam waktu satu putaran. Nggak perlu nunggu dua putaran. Satu putaran saja pasti menang. Banyak yang berspekulasi seperti itu. Nah, ini yang akhirnya membuat kubu Koalisi Perubahan panik. Calonnya pasti akan kalah kalau misalkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto diduetkan. Apalagi di beberapa lembaga survei yang kredibel seperti Litbang Kompas, kemudian juga Saiful Mujani Research and Consulting, kemudian ada Carta Politika, ini selalu menempatkan Ganjar Pranowo di urutan pertama, kemudian Prabowo Subianto di urutan kedua, dan Anies Baswedan di urutan ketiga. Nah, bayangkan peringkat 1 dan peringkat 2 menjadi satu, ini bisa diprediksi akan mendapatkan minimal 40% suara. Ini sudah lebih dari cukup untuk memenangkan satu putaran. Ya kecuali dengan lembaga survei yang baru-baru aja dari IPO yang memenangkan Anies Baswedan. Kayaknya nggak masuk hitungan di IPO ini. Jadi coba bisa dibayangkan paniknya Koalisi Perubahan kalau dua kandidat ini atau calon presiden ini diduetkan dengan minimal 40% suara atau bisa bahkan sampai 50% suara, ini akan bisa memenangkan dalam waktu satu putaran. Dan itu yang akhirnya membuat mereka menjadi panik. Apalagi dari kubu PKS dan Demokrat. Mereka mencoba bagaimana caranya supaya ini digagalkan dengan membuat narasi yang lain dan lain sebagainya. Bahkan sudah jauh-jauh hari dari kubu sebelah, ini justru lebih kalau bisa dibilang berusaha mengompori, berusaha memecah belah di kubu internal PDIP dengan selalu mengajukan nama Puan Maharani daripada Ganjar Pranowo. Karena apa? Karena mereka tahu Puan Maharani ini elektabilitasnya ini nggak semumpuni Ganjar Pranowo. Jadi bisa dibilang mereka ini berusaha bagaimana caranya biar Puan Maharani yang naik. Jangan sampai Ganjar Pranowo. Apalagi kalau Ganjar Pranowo diduetkan dengan Prabowo Subianto. Ya udah, Anies kelar. Apalagi beberapa hari belakangan, mungkin kemarin atau kemarin lusa, kalau kita lihat Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, ini bertemu dengan Luhut Binsar Panjaitan. Ini sudah kedua kalinya, setelah pertama di London pada akhir tahun lalu, bulan Desember, lalu sekarang ada di Nasdem Tower. Meskipun kita tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan pencapresan atau apa, yang jelas mereka ini kemudian bertemu untuk yang kedua kalinya. Terlihat dibagikan di media sosial, ini pertemuannya eksklusif, jadi cuma 4 orang. Dan dari Sekjen Partai Nasdem, kemudian dari lingkungan orang-orang petinggi-petinggi Partai Nasdem, ini nggak tahu apa yang dibicarakan. Apakah ini silaturahim biasa, atau mungkin ini ada arah politik, kita semua juga nggak tahu. Jadi dari Partai Nasdem sendiri mempersilahkan kita untuk berspekulasi apa yang mereka bicarakan. Dan itu pun akhirnya membuat Partai Demokrat dan PKS juga sedikit panik. Mereka kemudian memberikan statement bahwa Koalisi Perubahan tidak akan digoda, tidak akan diganggu, pasti masih tetap solid dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa mereka ini sebetulnya panik. Apa yang dibicarakan Surya Paloh dengan Luhut Binsar Panjaitan? Apakah ada hubungannya dengan reshuffle kabinet, atau ada semacam bargaining atau tawar-menawar kalau misalkan menterinya tidak di-reshuffle, ada semacam apa yang harus ditunaikan, kewajiban dan sebagainya, kita semua juga nggak tahu. Yang jelas ini membuat kubu sebelah dari Koalisi Perubahan kemudian menjadi panik. Nah, ini yang akhirnya membuat orang-orang atau pengamat-pengamat politik juga banyak yang berspekulasi bahwa Koalisi Perubahan sepertinya akan goyah, akan bubar. Melihat dengan adanya duet Ganjar Pranowo dan juga Prabowo, kemudian Anies seolah-olah ini seperti sendirian, banyak yang berspekulasi bahwa Surya Paloh, kemudian Partai Nasdem ini menjadi ragu untuk terus melanjutkan Koalisi Perubahan. Apalagi koalisi ini juga belum dideklarasikan. Masih dalam bentuk wacana dan wacana sampai detik ini belum ada nota kesepakatan antara ketiga partai. Tapi kembali lagi, Pilpres masih tahun depan, ya kurang lebih 1 tahun lagi untuk pencoblosannya.
Semuanya masih serba dinamis, semuanya masih bisa terjadi, segala kemungkinan sekecil apapun kemungkinan masih bisa terjadi. Kemungkinan duet Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto juga bisa terjadi. Kemudian Nasdem juga merapat ke sana, ikut bergabung di situ juga bisa terjadi. Ya kalau misalkan itu benar-benar terjadi, saya nggak tahu gimana malunya Anies Baswedan. Udah diklaim bahwa 90% rakyat Indonesia ingin perubahan, ingin Anies Baswedan yang menjadi pemimpin dan sebagainya, yakin bahwa rakyat ini ingin memilih Anies Baswedan, tapi masih aja keliling Indonesia bahkan sampai ke mancanegara, merambah dunia internasional, elektabilitasnya juga nggak naik-naik juga. Jadi itu, semuanya masih serba dinamis, masih semua bisa terjadi. Ini sekali lagi hanya prediksi saya, hanya analisa saya. Ya, semoga bisa menambah wawasan untuk Anda semua atau mungkin juga menjadi pertimbangan Anda-Anda sekalian pemirsa untuk nanti di 2024 memilih siapa kira-kira. Dan yang jelas, kita menginginkan pemimpin yang meneruskan program kerja Presiden Jokowi dari segala lini apapun itu. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.